pasukan gajah. Ya, teman-teman, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha menyerang kota Mekkah. Menurut Ibnu Hisham di dalam Sirah An-Nabawiyah dijelaskan bahwasanya penyerangan itu terjadi 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepatnya di bulan Muharram atau di penghujung bulan Februari tahun 571 Masehi. Lalu pertanyaannya adalah, dari manakah Abraha mendapatkan gajah-gajah tersebut? Menurut peneliti Inggris, gajah yang dibawa oleh Abraha adalah gajah Afrika. Begini awal mula ceritanya. Pada kisah 47 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW, ada kisah yang diabadikan Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Ukhdud, atau orang-orang Nasrani yang dimasukkan ke dalam parit, dan parit itu berisi api, bara api yang sangat panas. Kejadian itu terjadi di Yaman. Raja yang menyiksa dan membunuh secara keji hampir 20.000 Nasrani Yaman atau Najran saat itu masuk ke dalam bara api ataupun ukhdud, yaitu parit yang panjang dan bara api terdapat di dalamnya. Siapakah raja itu? Ya, raja itu adalah Zunuwas, raja zalim, raja Yahudi yang memberikan pilihan kepada rakyatnya memilih masuk agama Yahudi, meninggalkan Nasrani, atau masuk meloncat ke bara api. 20.000 masyarakat Yaman memilih meloncat ke bara api. 47 tahun kisah itu berlalu. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Buruj mengabadikan kisah itu, yaitu 47 tahun sebelum kelahiran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah terkaitannya? Baik, pada saat Abraha menyerang kota Mekkah di tahun 571 Masehi, itu berawal dari kemenangan Abraha di tahun 523 Masehi. Jadi ketika Raja Zolim Zunuwas berkuasa di Yaman, ada salah seorang yang lari ke Romawi dan mengabarkan kezoliman Raja Zunuwas kepada Raja Romawi. Kemudian Raja Romawi mengutus, salah satunya adalah Abraha saat itu. Salah satu pasukan yang dipimpin oleh Abraha itu bergerak pada tahun 524 Masehi, bergerak dari Ethiopia menyeberangi Laut Merah dengan membawa 70.000 pasukan, dan di sana terdapat alat perang ataupun kendaraan perang yang dibanggakan oleh kerajaan Habasyah, yaitu gajah. Jadi gajah-gajah Afrika ini memasuki Yaman pada tahun 524 Masehi. Kemudian Raja Abraha mengalahkan Raja Zunuwas. Ketika Raja Zunuwas kalah, maka kekristenan di Yaman begitu meningkat. Namun ada satu cita-cita yang diinginkan oleh Abraha, yaitu mendirikan pusat keramaian, karena Ka'bah sejatinya menjadikan daya tarik bagi masyarakat dunia dari timur dan barat untuk mendatangi lembah yang kering. Akan tetapi dengan sakralitas daripada Ka'bah, maka berbondong-bondonglah pusat perekonomian pindah ke Mekah. Raja Abraha tidak menginginkan itu. Dia iri. Akhirnya Raja Abraha mendirikan satu gereja yang sangat terkenal di Yaman, yaitu gereja yang menandingi Ka'bah.
dinamakan gereja Al-Qulais. Al-Qulais. Gereja ini pintunya terbuat daripada emas, lantainya terbuat daripada perak, sedangkan pondasi-pondasinya terbuat dari kayu cendana. Akan tetapi Ka'bah ataupun Ka'bah tiruan yang dibuat oleh Raja Abraha tidak memikat hati, khususnya orang-orang Arab Yaman. Bahkan ada yang menyampaikan bahwasanya lebih baik Ka'bah yang ada di Mekah daripada punyamu, wahai Raja Abraha. Nah, hal itulah yang membuat kemarahan Raja Abraha. Maka pada tahun 571 Masehi atau di akhir tahun 570, maka digerakkanlah gajah dan digerakkanlah tentara Abraha dari Yaman menuju Mekah. Namun teman-teman, sebelum sampai di Mekah, para gajah-gajah ini tidak ingin melanjutkan perjalanan yang ke arah barat. Akan tetapi ketika gajah diarahkan ke arah Yaman atau arah kembali atau arah pulang, maka dengan cepat gajah-gajah itu ingin kembali. Mungkin itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika penyerangan itu terjadi, Mekah saat itu dipimpin oleh kakeknya baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat pasrah. Abdul Muthalib meninggalkan Ka'bah beserta masyarakat Makkah pergi ke atas bukit. Serta dengan tawakal, Abdul Muthalib menyerahkan Ka'bah kepada Tuhannya. Dia berharap Tuhannya menjaga Ka'bah. Dan apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus burung ababil. Burung ababil masing-masing membawa 3 biji kerikil dari neraka. 3 biji kerikil dari neraka. Di paruhnya 1, kemudian di cakarnya 2, masing-masing 1. Jadi setiap burung ababil membawa 3 biji batu bara dari api neraka. Dijatuhkan, kemudian mengenai gajah, mengenai tentara Abraha. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ka'asim ma'kul. Maka mereka seperti daun yang kemakan ulat. Di dalam kitab surah Nabawiyah pun dijelaskan bahwasanya Abraha tidak meninggal di tempat. Abraha meninggal di Yaman. Kita bisa bayangkan perjalanan dari Mekah hingga ke Yaman. Dan di perjalanan tersebut Abraha kulitnya seperti bernanah. Sedikit demi sedikit bagian tubuhnya tidak menyatu dengan tubuhnya. Sedikit demi sedikit tubuhnya lepas daripada badannya. Bagian tubuhnya lepas daripada badannya. Jari-jarinya, kupingnya, tangannya, laksana ketika organ-organ tubuhnya lepas dari badannya, maka mengeluarkan nanah. Seperti itulah yang dirasakan oleh Raja Abraha ketika berjalan dari Mekah hingga ke Yaman. Saudara-saudara, begitulah perjuangan dan mukjizat Allah kepada pertolongan kepada para nabinya dan kepada para rasulnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala saat menyelamatkan hambanya terjadi hal-hal yang mustahil secara akal, akan tetapi bagi Allah kun fayakun. Demikian, terima kasih. Semoga kisah ini memberikan kita informasi yang selama ini kita cari dan yang selama ini kita pertanyakan dalam pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.